careful. So the team will stay here. I've heard. Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Kita siap mendengar firman Tuhan. Amin. Siapkan note-nya, siapkan aplikasi Alkitabnya, karena nanti akan ada ayat-ayat yang saudara boleh baca, buka di aplikasinya, dan yang enggak ada di depan ya, kita akan baca sama-sama. So, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa minggu. We will continue what we've been learning in the past few weeks. And the title of my sermon this afternoon is The Sower, which means someone who sow. Ini adalah tentang seorang penabur ya, yaitu seorang yang menabur benih yang seperti seorang petani. So this month we started a series that called True Life Series, and then we've learned last week about the master, and then today we will learn about the sower. Kita belajar tentang the master minggu lalu, minggu ini kita akan belajar tentang the sower, tapi minggu ini, bulan ini kita serinya itu namanya True Life, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. So let me begin with the anchor verses for this series that we started with. Kita mulai dari firman Tuhan yang kita mulai ya pada bulan ini, yaitu diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai ke-19. 1 Timotius, bentar ya, saya buka 1 Timotius pasal yang ke 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah konteksnya di mana Paulus ini memperkatakan atau menasihati, mengatakan kepada Timotius, anak rohaninya. So this is the context where Paul said to Timothy, his spiritual son. Firman Tuhan katakan seperti ini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. So the Bible said that so that they may take hold of that which is truly life. Ini adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang tentu diberkati Tuhan. Jadi saudara, kita lihat bahwa ini Paulus nih dia bilang ke Timothy, kamu perintahkan kepada mereka, command them, charge them, suruh mereka gitu istilahnya, katakan kepada mereka. Jadi jangan mereka menggantungkan kepercayaannya kepada apa yang mereka miliki, tetapi gantungkanlah kepercayaannya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan do good, be rich in good works, be generous and ready to share. Lakukan yang baik, pokoknya lakukan pekerjaan yang baik, jadilah pribadi yang murah hati, kemudian siap selalu untuk berbagi. Nah itu yang Paulus katakan. So sekali lagi bahwa ini adalah tentang bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang sebenarnya di dalam Tuhan. So God wants us to experience a life that is truly life. Kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Yaitu kehidupan yang penuh dengan berkat, di mana apa yang ada di dalam hidup kita itu bukan menjadi sebuah beban, tetapi menjadi sebuah kesukaan. Menjadi sebuah hal yang kita boleh nikmati, kita lakukan dengan penuh dengan damai dan sukacita. So God wants us to experience and to do something which is everything that God has commanded us that will become a blessing for our life. It's not a burden, it's not a pressure, but we will do it as a joy for God's sake. Now, I want to share about another role or another positions that God wants us to take, which is to be the sower. Last week we've learned about one role or one position God wants us to be, which is to become the master. Jadi minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan mau kita menjadi seorang penguasa ya atas uang kita. Dan kali ini kita akan belajar ada posisi yang lain, jadi ada peran yang lain yang Tuhan mau untuk kita ambil atau berjalan di dalamnya, yaitu menjadi seperti seorang penabur ya, menjadi seorang penabur. Kenapa? Karena Tuhan ini mau supaya kita untuk memultiplikasi
berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperluas kerajaan Allah. Okay. So God wants us to multiply the blessings that He has given us to further extend the work of God here on earth. Saudara tahu bahwa saudara ini adalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin ya. Di mana lewat kehidupan saudara engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini adalah sebenarnya peran atau fungsi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja dan sebagai satu satuan dari tubuh Kristus. This is our role, function as believers and part of the body of Christ. Nah, saudara lihat bahwa di dalam Alkitab, ini Alkitab kita kan firman Tuhan kita ini merupakan sebuah pedoman ya, pedoman atau panduan bagi kehidupan kita. Ini pedoman bagi kehidupan kita di masa lalu, bagaimana kita deal dengan masa lalu kita. Gitu. Orang kalau tidak memiliki Tuhan, masa lalunya itu bisa menghantui dan mereka hidup selalu di masa lalu. Tapi firman Tuhan memberikan tuntunan bagaimana kita deal dengan masa lalu kita. Kemudian firman Tuhan memberikan tuntunan dan panduan bagaimana kita hidup di masa sekarang. Gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan orang, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, bersikap terhadap anak muda. Begitu, bagaimana kita bersikap tentang di dalam komunitas dengan teman-teman kita, atau juga bahkan bagaimana kita harus mempersiapkan masa depan kita, bukan hanya masa depan di dunia ini bahkan tapi di masa depan yang kekekalan. So the Bible really a guide for our life on how we deal with our past and how we should live our life today. In terms of business, family, school, study, job, and then relationship with other people. And then for our life, not just today, but also in the future, here on earth and in eternity. So that's the guides for us, the Bible, the Word of God. Now, in the Bible, as you can see if you learn, this is what I like, there are 3 types of professions that are often used to describe who we are, our role. Jadi di Alkitab ini ternyata ada 3 fungsi atau 3 profesi yang Alkitab ajarkan di mana menggambarkan sebenarnya siapa kita gitu. Siapa kita. Nah, ini Saudara lihat seperti ini ya, bahwa ada yang dikatakan bahwa kita ini adalah tentara Allah, betul ya? Kita kan dikatakan seperti itu. Kita adalah tentara Allah, kemudian Paulus mengilustrasikan juga bahwa kamu tuh seperti di dalam gelanggang pertandingan, dalam sebuah perlombaan, kita digambarkan sebagai atlet. Dan kita juga ternyata yang ketiga digambarkan sebagai seorang petani. So the Bible, 3 professions in the Bible, which is soldier, athlete, and a farmer. Farmer itu apa? Which is to plant something and nurture it to have, a harvest, to reap a good quality crop and plentiful harvest. Nah, saya lihat dari yang pertama, kalau Tuhan ajarkan kita tentang yang namanya bagaimana menjadi seorang tentara Allah. Ini saya suka nih. Jadi waktu kecil saya itu punya cita-cita untuk jadi tentara. Karena mungkin kakek saya tentara kali ya. Jadi emang rumah saya itu rumah di daerah tentara. Nenek suka cerita bagaimana zaman perang, jalan di hutan, masak pakai kaleng seperti itu. Kemudian kakek saya tunjukkan helm dia tuh ada kena peluru gitu. Wah, saya paling takut kalau dia datang karena orangnya tegas dan galak gitu. Tapi ya itulah seorang tentara dan saya terinspirasi. Waktu saya datang ke sini, saya main-main ke mall di Fox Run. Di sini kan lihat waktu itu ada base-nya National Guard kan dekat di Somersworth. Wah, kayaknya saya mau jadi tentara deh. Kayaknya di Indonesia nggak sempat, di sini mungkin bisa ya. Dan katanya bisa, terbuka untuk siapa aja. Gitu. Pas ke mall ada booth-nya tuh. Saya ambil CD-nya, saya ambil brosurnya semuanya, saya tonton, mau daftar tapi terakhir pas lihat persyaratannya bahwa nanti setelah lulus itu saya harus dideploy katanya selama 7 bulan gitu. Wah, udah deh, nggak bisa. Gimana gereja mau ditinggalin 7 bulan ya? Gitu. Ini gimana gitu. So jadi mau jadi tentara gagal. So again, when I was a kid, I want to become a soldier because my grandfather was a soldier. And then I try to read some brochure about how to be a National Guard, to be part of a National Guard. But shorten the story, apparently after I finish my camp, they will deploy me for about 7 months. Outside the country. I was thinking that how about the church? So I cannot leave. So it failed. So so I need to buried my dream to become a soldier. Gagal jadi tentara.
Mau jadi atlet, saudara tahu bahwa ya gagal juga jadi atlet ya. Buktinya sekarang jadi pendeta. Gitu. Dari kecil saya pengen sekali jadi atlet. Wah itu latihan udah seriusnya minta ampun gitu. Saudara tahu saya senang olahraga, tapi ternyata gagal juga jadi atlet. I want to be an athlete, I train myself quite hard at that time ya. Really my dream was to become an athlete, to play badminton, but well apparently it failed. And then I think if I want to become a farmer, it's too late for now ya, too old. Bahkan kalau mau jadi petani kayaknya udah ketuaan sekarang. Jadi gagal semuanya nih. Tapi maksud saya apa menyatakan seperti ini? Saudara boleh lihat bahwa ternyata dari 3 profesi ini sebenarnya Alkitab ini mengajarkan banyak sekali nilai-nilai yang luar biasa dari 3 profesi ini. Amin. The Bible teaches us so many values, principles that we can learn from these 3 professions. For example, as a soldier we can learn about being how to sacrifice, how to give your best, and then you give everything out of your life for your country. How about us, as the Bible mentioned, that we are soldiers of God? You know, God wants us to give everything for God. As a soldier, when their commander called them, asked them to do something, what's the answer? They will answer, sir, yes, sir, right? It's not, sir, wait, sir. Tapi kita sebagai tentara Allah, gimana nih? Kalau tentara kan dipanggil, kamu sini, siap, gitu ya. Siap, komandan, ya komandan, siap. Kalau di Indonesia dikit-dikit pakai siap. Saya punya teman perempuan tuh, anak tentara juga, dia cerita. Jadi waktu papanya menikah, di penghulu ditanya kamu menerima ini gini, siap saya terima. Bahkan sampai nikah aja ada siapnya gitu. Karena kebiasaan tiap kali jawab siap, siap, siap. Semuanya ada siapnya gitu. Harus gitu. Tapi kita gimana nih sebagai tentara Allah? Apakah ketika Tuhan panggil, Tuhan suruh, firman Tuhan katakan, kita jawabnya siap Tuhan, siap saya lakukan, yes I will do it. Atau nanti dulu Tuhan ya. Nah kadang-kadang gitu. Nah itu kita belajar di tentara tuh. Kalau dari atlet kita belajar tentang apa? From an athlete we learn about not giving up. And then to train yourself hard, preparing for something else. And then just to get milliseconds, 0.0 seconds, you train yourself so hard. Orang tuh untuk bertanding di Olimpiade bedanya kan cuma 0,01 detik mungkin ya. Tapi mereka melatih diri mereka bertahun-tahun untuk Olimpiade mungkin 5 tahun. Jadi latihan terus. Itu yang namanya atlet, ya saudara jarang lihat atlet jalan-jalan, benar nggak? Oleh tentara masih banyak gitu. Karena kerjaannya latihan, dan latihan. Gitu. So it teaches us really you need to give yourself, dedicate yourself, your time, your money and everything. And then from a farmer we can learn there is one thing that called long suffering or patience. Ada sebuah kesabaran atau apa ya? Kalau dibilang penderitaan yang panjang gitu. Kalau kita belajar dari seorang petani, di mana dia menabur, besok dia nggak terima apa-apa tuh. Bulan depan dia tidak menerima apa-apa, benar nggak? Dia mesti nyangkul terus, mesti panas-panasan terus, mesti kerja lagi besoknya, terus dan terus di bawah sinar matahari. Baru sampai suatu saat mungkin berapa bulan dia bisa menuai. Nah ini ada banyak yang kita bisa pelajari. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika firman Tuhan ajarkan tentang yang namanya memberi, kita itu dihubungkan atau dibilang seperti seorang petani. So many times when it comes to giving, we are likened to a farmer. What does a farmer do in their life? Farmer itu ngapain? Ya mereka menanam sesuatu, mereka merawatnya supaya suatu saat bisa mendapatkan satu tuaian yang baik, satu kualitas yang baik dan tuaiannya itu bisa banyak, begitu ya. Itu kan petani. They, as you can see, they're planting something and nurture it to have a harvest, to reap a good quality crop and plentiful harvest. Now, last week we've learned about how to become a master. That we need to master our money, otherwise your money will master you. Kita harus menjadi tuan atas uang kita, kepemilikan kita, atau kalau tidak, uang atau kepemilikan kita itu yang akan menjadi tuan atas kita. So we need to command our money. We need to control our money. Don't be controlled by your possessions. And then today let's learn about how to become a good sower. Bagaimana kita bisa menjadi seorang penabur yang baik di dalam Tuhan.
Nah, saya mau ajak kita lihat satu firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-112. Nah, ini saudara boleh buka Mazmur pasal yang ke-112, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nah, ini di depan ini tidak ada semuanya ya, saya cuma tulis di sini ada ayat yang 9. Psalms 112 verse 1 until verse 9. So you can see your Bible and then you can mark your Bible. We will go back to these verses. Nah, firman Tuhan katakan seperti ini. Oh ya, ini judulnya Bahagia Orang Benar. The Joy of the Righteous. That's the title of this chapter. It is not the joy of the rich or the joy of the wealth, but the joy of the righteous. Jadi judulnya bahagia orang benar, bukan bahagia orang yang kaya atau bahagia orang yang makmur. Karena saudara bisa punya kemakmuran, saudara bisa punya kekayaan, tapi saudara tidak bahagia. Benar ya? Malah pusing, banyak tekanan dan lain sebagainya. Oke, firman Tuhan dimulai dengan haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, berbahagialah katanya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara perhatikan. Kalau saudara punya hati yang benar, saudara taat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan katakan anak cucunya itu akan perkasa, mereka akan mighty. Dan kemudian angkatan orang benar itu akan diberkati. Anak-anak kita akan diberkati, ada amin. Kuncinya di mana? Kita sebagai orang tua yang mengikut Tuhan dengan serius. Oke, yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Nah, ayat yang ke-7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Nah, ini dia. He will not fear about tadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, coba saya lihat ya. Ayat yang ke-7 dibilang bahwa they will have no fear of bad news. Nah, ini penting nih. Sekarang kalau lihat berita cenderungnya baik atau buruk? Buruk ya. Jelek, itu ketakut, politik lah, perang lah, disinilah dan macam-macam. Tapi orang benar mereka tidak takut akan kabar buruk. Jadi kabar buruk ini ada banyak, oh nanti kan pastor tapi begini loh, oh ini begini loh, ini begini loh. Dan kejadian, ada pembunuhan, ada pencurian, ada perang dan lain sebagainya. Oh kita bisa begini, bisa begini. Tapi orang benar, mereka tidak takut akan kabar buruk. Ada amin. So, saudara punya Tuhan. Pegangan saudara bukan pemerintah, bukan uang, bukan yang lain-lain, tetapi kepada firman Tuhan. Kita tidak boleh takut terhadap kabar buruk. Oke, mereka tidak takut akan kabar buruk, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah ini dia nih, jadi hatinya tetap mau kabar seperti apa, hatinya penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi penjamin. Whatever the news is around us, well, we put our hope in God. God is the anchor of our life. Ayat yang ke-8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Wah ini luar biasa. Nah saudara perhatikan ayat ke-9, verse 9, pay attention. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaannya. Saya bacakan di sini ada ya, dalam New International Version. They have freely scattered their gifts. They have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. Nah ini ada dua ayat. Sekarang sudah perhatikan dari yang Amsal, Proverbs 11 verse 24. One person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. Jadi ada orang yang mereka memberi banyak, menabur banyak. Dalam bahasa Indonesianya ada orang yang menyebar harta, gitu. Tapi mereka malah semakin kaya, semakin diberkati. Tapi ada orang yang mungkin menyimpan, menyayang-nyayangkan, pelit istilahnya. Tapi mereka tambah miskin. Nah ini satu prinsip firman Tuhan. Saudara perhatikan di sini, pay attention to the words with the blue color.
They have freely scattered. Scatter itu kayak ya membagi-bagikan aja ya. Pokoknya secara berhamburan, dihamburkan gitu. Kemudian one person gives freely. Nih kasih nih, nih kasih ambil aja ambil. Wah kalau punya uang kayaknya gitu dibagi-bagikan pada orang. Nah ada satu firman nanti kita lihat sama-sama ya. Tapi di sini maksudnya apa? As the Bible mentioned, they have freely scattered their gifts, and then Proverbs 11:24 says that one person gives freely. So basically both verses says that they scattered their gifts, and then they give freely, they distribute it freely. Bebas buat orang lain, pokoknya dihamburkan, dibagikan. Kalau saya mau tanya, kita udah musim semi ya di sini, musim ya semi. Siapa di sini yang kangen sama snow? Anyone of you miss the snow? Okay, no. If I ask, do you want more snow? Of course no. Why? The answer is simple. We had enough, right? Ada emang yang masih mau snow lagi? Pak Albert mau enggak ya? Enggak ya? Siapa yang mau? Aduh, bahkan kemarin waktu snowstorm yang terakhir, itu yang bikin pohon-pohon kita, kalau sudah lihat di belakang tuh ada satu pohon tumbang segini nih. Gitu. Dan di pinggir-pinggir semuanya itu pada patah. Kenapa? Karena snow-nya kebanyakan, benar nggak? We had enough snow. It's too much, enough. At least for the next 7 months lah, until October, November. Please God, no more snow. No more snow. Why? Because the snow was so much. Gitu. It's so, I can say, abundant. Gitu. Never ending snow, as if. Again and again and again, but good thing we are in spring season. Bagus kita udah musim semi ya. Tapi ternyata menarik bahwa salju yang Tuhan berikan itu ternyata ada di Alkitab loh. So the thing is the amount of snow that came down from above, from heaven, when from the sky that we have experienced, it's actually aligned with the word of God that's written in the book of Psalms chapter 147 verse 16. Ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 147 ayat 16. Dikatakan, He gives snows like wool, and then He scatters the frost like ashes. Jadi Tuhan memberikan salju itu seperti seperti selimut gitu, selimut wool. Jadi bumi itu diselubungi oleh, kan jadi putih semua ya, oleh salju. Nah kemudian dia scattered itu, es yang kecil-kecil gitu. Di scattered the frost yang beku, air yang beku itu seperti abu gitu. Jadi banyak sekali, kita tahu loh ya. Jadi mungkin kalau orang yang belum pernah mengalami snow ya perlu dijelaskan lebih lagi. Tapi kita tahu bagaimana berlimpahnya snow. Nah di dalam firman Tuhan ini kata give itu artinya ya memberi sesuatu. Kemudian scatters itu ya untuk menyebarkan, menghambur-hamburkan. Nah ini firman kan mengatakan bahwa Tuhan memberikan snow itu seperti apa? Seperti pada akhirnya seperti selimut yang menyelubungi, menutupi bumi. Kemudian dia memberikan es yang kecil-kecil itu seperti abu, disebarin. Berarti kan banyak sekali. So this is the character of our God. So Nathan translated is giving or gift. It means to transfer value from one person to another. When it comes to giving means that we give something that is valuable to other people. Waktu kita memberi berarti kita melakukan satu hal yang berharga buat orang lain. Atau ya scatter itu to disperse ya, to throw it out there abundantly. Yang melimpah banyak, just get it out. It's like a crazy act of abundance. So pay attention. When God gives, He will give like He gave the last snow that we had. It's a lot, it's overflowing, and you cannot contain it. Ada amin. Kalau Tuhan memberi, karakter Tuhan itu apa? Ketika dia memberi itu luar biasa. Dia memberi berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Sampai kita tidak bisa menampungnya. Pohon aja gak bisa menampungnya sampai patah tuh. Itu karakter Tuhan kita. Dia memberi luar biasa. Dia gak beli, kasih sedikit-sedikit aja lah. Kasih taste gitu, ya itu mungkin bulan Desember dikasih taste-nya sedikit gitu ya. Nih kamu rasain nih, udah Januari diberi berlimpah-limpah tuh. Sampai enak kali ya. Tapi saudara, ternyata kata gifts ini, scatters ini sama dengan yang dipakai
di firman yang sebelumnya, yaitu di Mazmur 112 ayat 9 dan Amsal 11 ayat 24 yang kita lihat sebelumnya. This is the same word that's used in the book of Psalms 112 and then Proverbs 11 that we've read before. So, church, jadi Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, this word Nathan is also used to describe financial generosity in those 3 verses. And if this is the word to describe financial generosity, let us consider what this means for us. Kalau ternyata kata ini ya dalam bahasa Ibraninya, Nathan ini dipakai seperti waktu Tuhan memberi, nah itu, seperti itu. Tapi di 2 ayat sebelumnya itu kata yang sama, dipakai waktu orang memberi, memberkati orang miskin, memberikan harta mereka, itu ternyata dipakai dalam konteks pemberian secara keuangan. Gitu. Saudara bisa mulai dapatkan ya. Jadi kata memberi ini dipakai dalam konteks secara memberi secara keuangan, bukan memberi tenaga, bukan memberi waktu dan lain sebagainya. Saudara ingat Paulus di mana dia menasihati ya jemaat di Korintus, gereja di Korintus, bahwa ketika kamu memberi, belajar dari jemaat di Makedonia. Paul said to the church in Corinth, he urged the church to follow the example of the church in Macedonia. Paul said this, that they need to also excel in giving. In 2 Corinthians 8 verse 7, yeah, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Nah Paulus kan ajarkan ke jemaat Korintus bahwa oke, kamu nih secara iman udah bagus, kamu luar biasa, tapi ada satu hal nih yang kamu perlu juga, yaitu kamu juga harus luar biasa, menjadi luar biasa di dalam yang namanya memberi. You need to also excel in the grace of giving. Now when it talks about giving, it speaks about 2 things. The first one, it speaks about the amount that we give. And second one, it speaks to our attitude in giving. Jadi waktu bilang gini nih, excel in the grace of giving. Oh mungkin itu pelayanan kali, kasih waktu pada Tuhan. Tapi enggak, maksudnya ini ketika memberi itu memberi secara finansial. Kalau kita berdoa, Tuhan berdoa dong boleh ada increase. Ini increase-nya apa? Badannya mau di-increase? Kan enggak kan? Waktunya ditambah? Enggak juga, enggak bisa ditambah. Tapi kita berdoa, Tuhan biar boleh naik gaji. Naik jabatan berarti naik gaji, bisnis biar berkembang, betul ya? Dan tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Kita berdoa, justru berdoa untuk semua itu supaya Tuhan boleh berkati lebih lagi. Nah waktu kita berbicara tentang giving, jangan sampai kita jadi kebalik nih. Wah waktu berdoa minta Tuhan lebih, mintanya keuangan. Tapi waktu Alkitab katakan tentang memberi lebih, kalau keuangan nanti dulu Tuhan. Nah kita nggak fair tuh. Sebenarnya memang firman Tuhan mengajarkan tentang bagaimana kita memberi. Ya, saya membacakan ini, saudara lihat di depan ya. Many believers, next slide boleh, sini saya bacakan pelan-pelan ya. Many believers relegate their duty of tithing and giving to sow in God's field. And as a result, they back up from their role as the sower and that God has predestined them to be and miss the honor and great opportunity to bless the work of God and to be even more blessed by God. Jadi saudara yang kasih Tuhan, banyak nih orang percaya nih, mereka mengabaikan gitu. Mereka menomorduakan, mereka tidak mengindahkan tugas kita, peran kita sebagai yang namanya penabur. Jadi kayaknya nggak penting gitu. Hasilnya apa? Kita mundur nih, kita tidak mengambil bagian di dalam peran yang Tuhan sudah tentukan buat kita, yaitu sebagai penabur. Gitu. Pada akhirnya apa? Kita kehilangan, sebenarnya ada sebuah kehormatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi berkat buat gereja Tuhan, buat kerajaan Allah, buat banyak orang. Dan juga sebenarnya kita sedang keluar dari jalan Tuhan, di mana Tuhan mau memberkati kita lebih lagi. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan pakai gereja Tuhan pakai setiap orang percaya, Tuhan pakai setiap kita untuk menjadi berkat bagi pelayanan yang ada di muka bumi ini lewat gereja, lewat misi dan lain sebagainya. Ada amin? Itu lewat kita. So, mari kita lihat sekarang dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus ya. 2
2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Saya baca bahasa Indonesianya. Oke, sampai ayat yang ke-11 ya, sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan kata seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai, apa katanya di situ? Sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara mau menuainya banyak apa sedikit? Tentu mau menuai banyak ya. Itu harapan setiap petani tentunya. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selamanya. Nah, di depan ada ayat yang 10 dan 11, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. So, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan ada beberapa prinsip yang kita perlu mengerti akan peran kita sebagai penabur, seperti yang Tuhan inginkan untuk kita boleh ambil dan masuk di dalamnya. So, let me share some principles. This is very important because I believe that we need to understand these principles in relation to our role as the sower. Sebagai penabur ini ada prinsip-prinsip yang bekerja nih. Ada satu hukum yang bekerja ya di dalam kehidupan kita. Nah, ini kita perlu mengerti. So, yang pertama, bahwa a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. Simple ya. Menabur sedikit, menuainya sedikit. Menabur banyak, menuainya banyak. Kayaknya gak perlu sekolah untuk ngerti itu ya. Benar ya. Sow sparingly and you will reap sparingly. Sow generously and then you will reap generously. Sow little and you will reap little. Sow a lot and you will reap a lot. And there's another thing actually. If you didn't sow, you will never reap. No seed, no reaping, no fruit. No sowing, no reaping. If there is no seed to sow now, there will be no harvest to reap in the future. Kalau tidak ada benih yang ditanam hari ini, maka tidak akan ada tuaian yang bisa diambil di masa yang akan datang. Betul ya? Sederhana. Gitu. Petani dia nanam, dia sabar, dia lakukan untuk dia menuai. Tapi dia tidak bisa mengharapkan bahwa ini saya harap nih besok di sana ada pohon durian, di sana pohon mangga gitu, mangga gedong dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah ditaruh bijinya gitu. Kan itu tidak mungkin terjadi ya. Nah, dalam satu prinsip ini bahwa ketika kita menabur, kita akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Tidak menabur, ya tidak menuai. So, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, di tangan setiap kita, Tuhan percayakan benih untuk kita tabur. Lewat kehidupan kita, Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak pelayanan. So, mari kita lihat ke prinsip yang berikutnya. So, that's the first one. Let's see the next principle. The amount of harvest will be much more than the seeds being planted. Jumlah tuaian itu akan lebih banyak dari benih yang ditanam. Betul ya? Kalau saudara tanam satu benih, itu kan keluarnya satu pohon. Satu pohon keluarnya berapa banyak buahnya? 1, 2, mungkin puluhan, mungkin ratusan. Ini prinsip loh. Prinsipnya seperti itu. So it takes only one seed to grow one tree. But from one tree, the tree will produce so many fruits. It may be unlimited from season to another season. It will keep producing and producing and producing. So from one seed to one tree to so many fruits. Dari satu benih kepada satu pohon kepada banyak buah. Nah, ini is very simple principles.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau menaruh benih, engkau memberi dalam persembahan, engkau menabur, miliki iman. Bahwa apa yang saya tabur itu akan bertumbuh. Percaya, itu akan bertumbuh. Ya, tidak akan sia-sia. Kuncinya apa untuk bertumbuh, untuk menuai? Kita perlu menabur tadi. Tapi yang pasti bahwa jumlah dari yang kita tabur itu akan, hasil yang kita tuai itu akan lebih banyak dari apa yang kita tabur. Jadi ketika kita memberi persembahan, kita juga boleh punya iman bahwa saya akan diberkati lebih. Ketika saya memberi, saya tidak akan kekurangan. Tapi Tuhan akan memberkati lebih. Prinsip berikutnya, next principle. The form of the harvest will be different from the seed. Now this is maybe something new. Ini mungkin baru buat beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oftentimes what people teach on giving, they will say, well, yeah, if you give financially, and then, well, yes, you will get back. You will get even more. You will get more money. Well, yes, you do. But remember, it might not be in the form of money. Kalau orang ajarkan mungkin tentang memberi itu bahwa kamu kan menabur. Kamu memberi, misalnya memberi di ladang Tuhan $10. Nanti kamu akan terimanya 100. Kamu akan terimanya 1000. Kamu akan terimanya 10.000. Tapi ternyata saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menabur apa? Benih ya. Yang kita tuai apa? Benih apa buah? Buah. Bentuknya beda. Dan jumlahnya juga beda. So, it is not like when you plant seed, you will get a bunch of seeds back. You plant seeds and you will get fruit. You plant seed, you will get food. Engkau menabur benih, engkau menuai buah. Engkau menabur benih, engkau akan menuai satu hal yang bisa engkau makan. So something to eat, something beneficial to you in other form. Oh yes, I really believe that it is possible that God might bless you shockingly, lavishly, and make you richer. But that's not the promise. Ingat, saya percaya Tuhan bisa berkati saudara lewat pemberianmu, lewat taburanmu. Iya, Tuhan bisa berkati kembali dengan dalam hal keuangan. Engkau bisa diberkati luar biasa, engkau bertambah kaya gitu, kekayaanmu tambah. Seperti tadi, mungkin kasih 10, Tuhan bisa berkati dengan uang juga. Tapi janji firman Tuhan itu ternyata tidak selalu seperti itu. Engkau menabur benih, engkau menuai buah. Gitu. It's a different form, and it's a better form, and it's much more. So, again, the reaping is in a different form and has a better form than the seed. Tuaiannya itu akan memiliki bentuk yang berbeda dan hasil yang berbeda dan jumlah yang berbeda. Jadi saudara, saya mau ajak, mari kita jangan batasi Tuhan kita. Ada amin. Kadang kita mikirnya terbatas dan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan nih, saya kasih 10 nih, nanti 100 Tuhan ya berkatnya, balasnya, gantinya seperti itu. Ini kayak kita lagi naruh di meja judi gitu, kalau berharapnya sekian berlipat kali ganda. Tapi Tuhan bisa memberkati kita dalam banyak hal. I think there is one quote from, I think this is taken from a credit card company or something, that says, there is something that money cannot buy. Isn't it? I don't know, Mastercard or apa gitu dulu. Ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, betul ya? Nah, waktu kita menabur, Tuhan bisa memberkati kita dalam bentuk yang berbeda. Mungkin kesehatan, anak-anak yang diberkati, perlindungan Tuhan. So God can bless us in so many different ways. Now it leads me to the next point. So let's see the next point. So the form of the harvest will be different from the seed. And then next, God is our source. And He will bless the seed that we sow. 2 Corinthians 9 verse 10. Now He who supplies the seed to the sower and bread for the food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Ada yang 10 kan dikatakan bahwa siapa? Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhan yang menyediakan benih buat setiap kita. Kemudian roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya untuk dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan khawatir
akan benih. Wah, saya dapat benih dari mana ya? Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang menyediakan benih. Now, let me talk to we have some teenagers here in the house. Don't be afraid of, oh God, where can I get the seed? I'm not working yet. Maybe you are working, some of you. How can I get the seed? I cannot sow the seed because I don't have the seed. But God said that I am the supplier of the seeds. If you set your heart right before the Lord, God will supply the seed. And remember, this is the seed that you need to sow, not to be eaten. Ini adalah benih yang perlu ditabur, bukan untuk dimakan. Jadi Tuhan menyediakan, tadi ada dua. God provides us. The first one, seed for us to sow, and then food for us to eat. Don't eat the seed. Don't sow the food. Benih jangan dimakan, terus makanan ya jangan ditabur, nggak jadi apa-apa gitu. So that's the principles. Now, Tuhan ini sumber kita, so don't worry about finding the seeds. When you set your heart right before God, He will provide the seed, the resources that we need to sow and invest in His work. But remember, as I mentioned before, that when we sow the seed, and it will become a tree that will bear fruit. And yes, there are seeds inside the fruit. Di dalam buahnya kan tetap ada benih juga ya, ada biji lagi gitu. Nah disinilah bahwa pada akhirnya prinsipnya gini. So this is the principle. The seed that we sow will eventually produce more seeds. And more seeds, and more seeds. We plant the seeds, it will become a tree, and we'll reap the fruits, and inside the fruits there are seeds. And seeds to be sown again. We need to sow the seed again. And it will give us another seeds, and so much seeds, so much seeds, and so much seeds. Our part is to sow, to sow, to sow. Bagian kita untuk menabur, menabur, menabur. Tuhan yang memberikan benih. Nah, di dalam keuangan saudara, ingat bahwa ada benih untuk ditabur. Jangan dimakan semuanya. Atau jangan disimpan-simpan. Tabur, maka itu akan berbuah. Kalau saudara simpan mungkin tidak akan menjadi apa-apa. Tabur di dalam ladang Tuhan. Itu akan menumbuhkan buah. So, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh menabur dengan cara memberi, dengan cara memberkati pekerjaan di ladang Tuhan. Itu adalah tempat yang pas yang dinamakan kita menabur. So let's sow our seeds and give. And God will bless the seed. God will bless your giving. God will multiply your giving. Ini firman Tuhan luar biasa loh. He will bless the seed that we sow. The Bible says that He who supplies seed to the sower will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteous. Saudara perhatikan nggak? Dibilang begini, He will, back to the God is the source, He will bless, one slide before. He who supplies the seed to the sower and bread for the food will also supply and increase your store of seeds. It didn't say that God will increase your store of fruits. Jadi Tuhan tidak hanya melimpahkan, tadi di dalam persembahan berbicara tentang lumbung-lumbung, Tuhan tidak mengisi lumbung-lumbung kita dengan hanya yang namanya buah. Karena kalau diisi dengan buah, dengan fruit, itu untuk dimakan dan akan habis. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan yang akan memberikan supply dan bahkan meningkatkan, melipat gandakan benih. Supaya benihnya bisa kita tabur. Dan prinsip itu terjadi ketika kita tabur, nanti kita punya benih yang lebih banyak lagi. Karena diberkati Tuhan, benih yang kita tabur, dilipat gandakan Tuhan, kita punya benih lagi, kita tabur lagi, diberkati lagi, dilipat gandakan lagi, dan seterusnya. God will multiply as we sow the seeds, and we will reap again the fruits and the seeds, and then we sow again, God will bless it again, and God will multiply again, and so on, and so on, and so on. That's the circle in our life as a Christians, as the sower. Kalau saudara mengerti prinsip firman Tuhan ini, saudara tidak akan tahan-tahan untuk memberi. Saudara gak akan mikir-mikir nih, waduh kayaknya dengan memberi saya kekurangan nih. Kan kemarin udah ya. Wah kalau petani dia punya, kalau bisa punya ladang seluas-luasnya dan dia tabur sebanyak-banyaknya. Karena dia mengharapkan tentu ada tuaian yang lebih banyak.
So, next principle. God will not also bless the seed that we sow, but God will also bless those who sow. God will bless the sower. Tuhan akan memberkati bukan hanya benih yang kita tabur, tetapi Tuhan juga akan memberkati penabur. Sang penabur, kita yang menaburkan benih. Nah ini luar biasa. 2 Korintus 9 ayat yang ke-11 sekarang firman Tuhan katakan seperti ini. Bahwa kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, di dalam NIV dikatakan begini, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Nah sampai di situ ya. So the first one, you will be enriched in every way. And then so that you can be generous on every occasion. Do you still remember that with every command there is a promise? Okay. Firman Tuhan itu berkata seperti itu loh. Setiap kali ada perintah Tuhan, itu ada berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu adalah satu hal yang kita perlu lakukan. Saudara pelajari firman Tuhan bahwa keselamatan itu gratis. Saudara tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi perintah Tuhan, engkau lakukan ini, maka engkau akan mengalami ini. Engkau lakukan ini, maka aku akan melakukan ini kepadamu. Jadi berkat firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita dinyatakan ketika kita taat kepada firman Tuhan. Betul ya? Fair dong, memang seperti itu. Kalau saudara tidak melakukan bagian saudara, saudara tidak akan mengalami janji berkat firman Tuhan. Gitu. Nah janji berkat firman Tuhan apa? Ketika engkau menabur, sebagai penabur, engkau setia, engkau memberi yang terbaik, engkau memberi dengan berlipat kali ganda, engkau menabur tanpa pikir-pikir, istilahnya nggak hitung-hitungan gitu. Nah firman Tuhan katakan bahwa you will be enriched in every way. Wah luar biasa. Saudara jangan batasi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan batasi di dalam pikiran bahwa oh ketika saya kasih misalnya 10, wah saya kurang 10. Bahwa saya perlu 10 lagi nih Tuhan. Gitu. Bahwa ternyata berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu itu mungkin nilainya jauh lebih dari 10. 100 kali ganda, 1000 kali ganda bahkan. Wah tadi di Boston juga ada setelah khotbah ada satu ibu yang kesaksian, iya benar pastor. Dia mengalami masalah begini, iya tadi seperti pastor yang bilang benar. Aduh kalau pakai uang gak akan bisa. Tapi ini benar-benar hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Nah itu gak bisa dibeli itu pakai uang. Anak-anak yang bertumbuh luar biasa, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, hubungan yang dipulihkan di antara keluarga, itu bisa dibeli dengan uang gak bisa ya. Kesembuhan, mujizat, gitu, tuntunan Tuhan, jalan yang dibukakan, pintu yang dibukakan, itu gak bisa dibeli dengan uang. So bagian kita menjadi setia untuk menabur benih. Dan ketika menabur benih ingat tadi, bahwa Tuhan bisa memberkati dan bentuknya itu bisa berbeda. Buah-buahnya itu bisa bermacam-macam. So Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, ketika engkau memberi, Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. As you sow, God will bless you as the sower. And then God will bless you exceedingly, abundantly in many ways. And you cannot limit God's blessing to just money. There are things that money cannot buy. There are things that only God can do. Only God can mend. Only God can heal. Only God can restore. Only God can solve. Only God can bless. So be faithful in God and see His promises be fulfilled in your life. Setia terhadap setiap firman Tuhan dan kau lihat bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupanmu dan menyatakan firman Tuhan itu dibukakan di dalam kehidupanmu. So, saya mau tutup dengan beberapa perkataan ini. Alkitab kan mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Percaya nggak? Percaya. Melakukan nggak? Nanti dulu ya. Lebih berbahagia, it is more blessed to give than to receive. If you really say amen to this verse, then the action is just you will give. You're not just waiting to hoping for someone to give you something, but you just give. Because the Bible says clearly it is more blessed
to give than to receive. So in so many verses, God's promise when it comes to giving, sowing in the kingdom of God, then when you give, then you will be blessed. Itu adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perlu mengerti nih bahwa uang ini tidak bisa memberikan kita sebuah kedamaian yang kekal, sebuah ketenangan, sebuah kepuasan. We need to understand that money can never bring eternal joy, happiness, or satisfaction. That kind of joy, happiness, and satisfaction can only come when it is given away, invested in the kingdom of God. Kalau saudara mau mengalami punya kedamaian, sukacita, ada kepuasan yang luar biasa, senang gitu ya kayaknya. Ini tidak bisa didapatkan ketika kita menyimpan harta kita. Oh tenang nih, senang nih, kenapa? Punya uang banyak, oh punya jaminan banyak, enggak. Tapi waktu engkau investasi, engkau memberi, engkau menabur benih, disitulah ada kepuasan. Itu yang menjadi arti dari firman Tuhan bahwa it is more blessed to give than to receive. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Gitu. Ini prinsip yang luar biasa. Dan memberi atau menabur ini berbicara tentang iman nih sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita memberi, kita ingat lagi jemaat di Makedonia, itu menyatakan bagaimana kita sebenarnya percaya kepada Tuhan. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Giving, sowing is also a matter of faith. Why? Because it demonstrates that you put your trust in God's provisions for your need as you sow through your giving, as you follow His directive to support His work. Waktu kita memberi ini kita percaya bahwa Tuhan yang akan melipat gandakan. Tuhan yang akan memberkati. Dan Tuhan akan memberkati apa yang menjadi taburan kita untuk kerajaan Tuhan. Nah, saudara perhatikan seperti ini. As believers, as Christians, if we were to be wholehearted followers of God, we desire to be, then we must be investing in God's kingdom. Next slide. Jadi kalau kita nih mau jadi pengikut Kristus yang benar-benar gitu, yang serius ya, kita harus benar-benar bisa menginvestasikan atau menabur benih itu di ladang Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada pilihannya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Nggak ada istilah bahwa, oh saya orang Kristen tapi saya nggak memberi, itu nggak ada tuh. Saya orang Kristen tapi saya nggak menabur. Gitu. Itu nggak ada istilah seperti itu. It is oxymoron. Oxymoron itu apa? Jadi dua hal yang berbeda yang tidak mungkin terjadi. Kita tidak bisa mengatakan diri kita Kristen tapi kita tidak memberi, itu nggak bisa. So, there is no such things as a non-giving or a non-sowing followers of Jesus. If we were to be wholehearted followers of God, we desire to be, then we must be investing in God's kingdom's work. There is no other option. Karena itulah yang menjadi perintah Tuhan buat setiap kita. So, saya mau katakan seperti ini, jemaat yang dikasih Tuhan sebagai penabur, sebagai orang-orang yang Tuhan taruh di dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara luar biasa. Mari kita boleh memberikan yang terbaik. Kita menabur benih yang ada di tangan kita, kita tabur benih itu, dan tujuan akhir dari berkat-berkat keuangan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, itu adalah untuk kita bisa menabur dengan luar biasa, dengan banyak istilahnya. Next slide boleh. The end goal of being blessed financially is to give generously, to sow generously, to bless the work of God and to invest in the kingdom of God. Ini sebuah prinsip yang perlu kita mengerti nih. Saudara berdoa untuk diberkati. Tidak salah untuk menjadi kaya. Tapi ada firmannya tuh, karena ingin kaya, nah ingin kaya ini yang perlu hati-hati. Orang jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Jadi kaya nggak apa-apa, tapi kita kaya dengan tujuan yang dari Tuhan. Bahkan saya berdoa, saudara boleh diberkati berlipat kali ganda. Karena memang lewat Bapak Ibu Saudara di tempat ini, lewat gereja Tuhan. Saudara lihat bahwa ada banyak pekerjaan yang iblis lakukan yang melibatkan uang sebenarnya, yang dibawa untuk pekerjaan iblis. Lewat narkoba kah, perjudian itu kan jumlahnya di setiap negara ada, triliunan, bukan rupiah aja tapi dolar gitu. Itu uang berputar dalam dunia kejahatan, dunia kerajaan iblis istilahnya banyak sekali.
Nah Tuhan ini mau memakai setiap umat Tuhan, gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Untuk boleh mengambil harta bangsa-bangsa dan dibawa ke rumah Tuhan dan memberkati pekerjaan Tuhan supaya apa? Pada akhirnya Injil bisa disebarkan. Nama Tuhan bisa dinyatakan kepada banyak orang. Kita kan kalau misi perlu uang ya, beli pesawat perlu uang gitu. Gak bisa pakai daun gitu kasih gitu. Nonton bioskop juga gak boleh pakai sendal, saudara tahu? Gak bisa kasih sendal gitu ya, mesti pakai duit ya. Ini joke zaman dulu gitu. Sekarang beli tiket kan udah pakai kartu gitu. Kalau dulu kan kita beli tiket kan ngantri. Nggak bisa kasih sendal mbak, tiket 2 gitu. Nggak ngerti, oke, that's okay. Pokoknya untuk memberkati misi kan, untuk beli sesuatu, untuk backpack project ke Walmart, semua beli tas dan lain sebagainya. Memberkati orang-orang yang miskin, ya nggak bisa pakai yang lain, dia perlu uang kita gitu. Nah lewat kehidupan setiap umat Tuhan. Nah inilah fungsi kita. So saya mau ajak, mari kita mengerti siapa diri kita. First, we've learned about the role as a master. Fungsi kita, peran kita sebagai tuan dalam uang kita. Kita mengatur uang kita. Tapi kemudian juga kita perlu mengerti bahwa uang yang kita pegang itu ada benih di dalamnya. Dan kita perlu menjadi penabur. Nah penabur itu ya berarti ada satu hal. Jadi luar biasa bahwa benih itu kan satu hal yang punya power ya. Dia punya potensi yang luar biasa. Tapi potensi itu hanya sekedar potensi kalau dia tidak ditabur dan menyentuh tanah dan dikubur di dalam tanah. Jadi potensi yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, financial blessing ada di dalam tanganmu yang kau miliki, itu hanya sekedar potensi atau hanya akan sekedar menjadi buah yang kau makan. Tapi ketika engkau tabur, itu akan berbuah banyak dan memberkati pekerjaan Tuhan. So, orang Amerika bilang, well ada don't kill the messenger ya. Ini kayaknya kembali, mari kita boleh, apa ya istilahnya, hati kita itu tidak ditaruh kepada uang, bahwa oh nih gereja kayaknya again lagi butuh apa ya, pastor lagi butuh apa. Saya mau katakan gereja tidak perlu uang, karena gereja punya Tuhan. Tapi bagian kita yang perlu kita mengerti. Dalam hal ini kita belajar bahwa ada bagian kita tentang menjadi yang namanya seorang penabur di dalam Tuhan. Waktu kita setia, saudara lihat prinsip firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Saudara akan lihat, saudara akan menerima, saudara akan mengalami bahwa lewat kehidupanmu, kalau diberkati kan berarti lewat kehidupanmu gitu. Engkau yang menabur, bukan saya yang menuai loh. If you sow the seed, it will not be me that will reap the harvest. You sow your seed, you will enjoy the harvest. You will reap the harvest. Tuhan akan bekerja semuanya, jadi semuanya ada di dalam tanganmu. So sore hari ini saya mau ajak, mari kita boleh menjadi penabur yang baik. Dan kita menjadi penabur, kita berdoa, kita punya iman, dalam setiap taburan kita Tuhan boleh memberkati. Orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Dan Tuhan yang menjadi pemberkat dalam setiap taburan yang kita taruh di ladang Tuhan. Mari kita berdoa. So let's pray. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biar Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap diri kami Tuhan. Menerangkan, membukakan, menyingkapkan firman Tuhan. Biar kami boleh mengerti apa yang menjadi prinsip dari kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam pengertian, firman Tuhan katakan bahwa if you know the word, if you know me, then you will experience freedom. Ada kemerdekaan di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada kemerdekaan di dalam pemahaman pengertian akan prinsip kebenaran dari firman Tuhan. Berdoa Tuhan, biar hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, hati kami tidak kami taruh kepada uang Tuhan. Tapi hati kami taruh kepada Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, Tuhan boleh berkati setiap jemaat Tuhan. Mereka boleh diberkati dengan tujuan dari Tuhan, dan biar tujuan Tuhan ini yang boleh membawa mereka, untuk mereka boleh masuk dalam ruang-ruang yang baru, mereka boleh menikmati berkat-berkat yang baru dari Tuhan, mereka boleh mengalami increase atau multiplikasi, pelipat gandaan yang Tuhan janjikan buat setiap jemaat Tuhan. Tapi Bapak kembali, biar kami boleh menjadi anak-anak yang setia terhadap firman Tuhan, kami boleh taat kepada firman Tuhan. Hati kami tidak kami taruh terhadap uang Tuhan.
tetapi dengan hikmat yang dari Tuhan, tentu dengan tuntunan yang dari Roh Kudus, dengan kami tidak meninggalkan setiap tanggung jawab yang kami miliki, kami tidak neglect terhadap setiap perencanaan yang ada untuk ketika kami berada di muka bumi ini, tapi kami juga tidak melupakan apa yang menjadi bagian kami di dalam kerajaan Allah. Tuhan boleh berkati setiap jemaat Tuhan, Tuhan boleh berkati gereja ini Tuhan, biar lewat gereja ini kembali, kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar, komunitas yang ada, bahkan pelayanan bagi bangsa-bangsa. Biar sungguh Tuhan, kami berdoa semakin cepat kerajaan Allah itu diberitakan. Semakin banyak orang boleh mendengar Injil, kemerdekaan, kasih karunia yang dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Biar lewat gereja Tuhan, dari Rochester City Blessing ini, dari Boston City Blessing, ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, to equip, to empower, to enable so many ministries, oh God. It is not just stop in our life, but through our life. Bukan hanya berhenti dalam setiap diri kami, setiap berkat yang Tuhan berikan, tetapi melalui diri kami Tuhan, kami boleh menyatakan, meneruskan, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak pelayanan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi gereja yang eklesia, yang keluar, yang menjadi berkat, bukan hanya fokus kepada diri kami sendiri. Biar nama Tuhan boleh terus dimuliakan. Terima kasih Bapa, diberkati, dibenteraikan firman Tuhan. Dan hamba berdoa sungguh, biar tidak ada sedikit pun iblis yang boleh mengambil kebenaran firman Tuhan. Biar boleh dipatahkan kuasanya, boleh dihardik setiap burung-burung gagak yang mau mengambil benih firman Tuhan. Tetapi benih firman Tuhan ini tertanam jauh di dalam hati setiap jemaat Tuhan, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat, dinikmati oleh banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang dan bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat sama-sama kita mau bangkit berdiri.